Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat, dan ibu berdoa kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ibu akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini, ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa di antara Ananda semua yang tidak bisa mengikuti pelajaran ibu hari ini. Baiklah, mulai dari Putri. Saya, Bu. Budi. Hadir, Bu. Api. Saya, Bu. Rajab. Saya, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Wiwi. Hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua, berarti sudah hadir semua, berarti semangat ini mau mengikuti pelajaran ibu hari ini. Ya, insya Allah, Bu. Baiklah, tapi sebelum kita memasuki pelajarannya, ibu ingin review atau mengulang pelajaran kita yang minggu lewat, di mana pelajarannya minggu lewat akan berhubungan untuk minggu ini, agar kita lebih memahami dan selalu ingat, dan akan dipermudahkan nanti kita ini ujian nanti, soalnya materi ini akan keluar pastinya. Baiklah, ibu ingin mereview mengenai materi minggu kemarin. Siapa yang ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ya, Putri apa? Minggu kemarin kita belajar apa? Coba diulang lagi agar teman-temannya semua mendengar apa yang ingin disampaikan. Tentang hukum Mendel, Bu. Ya, benar. Minggu kemarin kita belajar hukum Mendel. Nah, ibu ingin bertanya lagi agar lebih paham dan mudah nanti kita memasuki pelajaran selanjutnya. Bapak genetika siapa? Saya, Bu, tahu. Ya, kepada Wiwi disilakan. Siapa? Gregor John Mendel, Bu. Oh, benar. Bapak genetika kita adalah Gregor Johann Mendel, di mana dia memulai percobaan ini pada abad ke-19. Nah, tumbuhan apa yang diuji cobakannya? Kacang ercis, Bu, ya? Oh ya, benar. Budi benar. Ya, tanaman yang diuji cobakannya itu kacang ercis atau Pisum sativum, di mana Mendel ini berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat sebagai landasan utama ilmu genetika. Nah, ibu ingin bertanya lagi, apa alasan Bapak genetika menggunakan kacang ercis sebagai percobaannya? Saya, Bu, tahu. Ya, kepada Apik apa? Itu ada 5, Bu, tapi saya nyebutkan 2 aja ya, Bu. Ya, 2 saja agar kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Yang pertama itu memiliki beberapa pasangan sifat yang sangat berbeda atau warnanya berbeda, warna bunganya, Bu. Baru yang kedua, daur hidup yang relatif pendek, Bu. Ya, benar katanya. Tapi di sini Ibu akan menambahkannya agar kita lebih banyak tahu mengenai alasan Bapak genetika menggunakan kacang ercis sebagai percobaannya, di mana kacang ercis ini mudah ditumbuhkan dan dipelihara dan dapat menyerbuki sendiri atau dengan bantuan manusia, serta dapat menyerbuk silang karena merupakan bunga sempurna. Nah, ada lagi alasannya yang terakhir, yaitu tanaman diploid atau 2 perangkat kromosom
sehingga hasil persilangan sederhana dan mudah dianalisis. Baiklah, kita sampai situ dulu review yang Ibu tanya. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini dibagi dua. Yang pertama, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, kita akan belajar hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini disebut juga segregasi, di mana hukum Mendel ini melakukan persilangan setiap individu menghasilkan gamet-gamet yang kandungan gennya separuh dari kandungan individunya, di mana prinsip ini juga dikenal sebagai hukum sekresi atau hukum Mendel 1. Selanjutnya, hukum sekresi ini pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasangan gen akan disekresi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Nah, itulah mengenai pengertian dan prinsip mengenai hukum Mendel 1. Nah, selanjutnya di situ di papan tulis sudah Ibu tuliskan mengenai contoh hukum Mendel 1, di mana percobaan yang Ibu berikan di sini tinggi dikawinkan dengan orang yang pendek, di mana tinggi kita simbolkan sebagai D besar, pendek kita simbolkan D kecil, di mana gamet pada tinggi menghasilkan D besar, pendek pada gametnya itu D kecil, sehingga fenotip satunya kita dapatkan tinggi dengan abjadnya yaitu D besar D kecil. Nah, kemudian kita kali silang untuk menemukan atau mendapatkan fenotip 2-nya, di mana D besar dikali D besar D kecil dikali D besar D kecil, di mana lihat pada kolom tersebut gamet yang dihasilkannya itu tingginya ada 3, rendah 1. Jadi perbandingan yang dapat kita ambil di sini yaitu 1:2:1. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Insya Allah paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan mengenai hukum Mendel 1 atau kurang jelas agar Ibu mengulanginya lagi? Sepertinya belum, Bu. Sudah paham, Bu, insya Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan mengenai hukum Mendel 2. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hukum Mendel 2. Di sini Bapak Genetika juga mengembangkan ilmunya, mempelajari mengenai hukum Mendel 2, di mana Mendel 2 ini juga melakukan persilangan dihibrid. Maksud dari dihibrid ini yaitu persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat genetiknya. Nah, di situ contoh yang bisa kita ambil yaitu persilangan galur murni kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji hijau keriput, di mana hasil yang kita dapat dari persilangan fenotip satunya yaitu berbiji kuning halus. Nah, perbandingan nisbahnya yang dihasilkan atau yang diperoleh pada fenotip 2-nya yaitu berbiji kuning halus, berbiji keriput, hijau halus dan hijau keriput, di mana dengan perbandingannya 9:3:1. Itulah salah satu contoh mengenai hukum Mendel 2. Nah, pada tabel yang sudah Ibu jelaskan tadi, di situ ada tabel. Itu adalah cara pengerjaan mengenai contoh soal hukum Mendel 2 yang telah Ibu jelaskan. Nah, dipahami agar lebih mudah dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana
fungsi genetika ini sangat berguna bagi kita, seperti pasti kita akan bingung. Dengan belajar ini kita pasti akan paham kenapa orang tua dia panjang, ibunya pendek, tapi anaknya pendek. Nah, jadi dari hukum Mendel ini kita mengetahui alasan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, di sini juga kita mempelajari penyimpangan yang terjadi pada hukum Mendel. Di mana penyimpangan yang pertama yaitu penyimpangan atapisme. Maksud dari atapisme ini yaitu peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalangi dalam memperlihatkan fenotipnya. Selanjutnya ada penyimpangan kriptomer. Maksudnya di sini yaitu peristiwa di mana gen dominan seolah-olah tersembunyi atau kriptos apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru terlihat bila berbeda bersama-sama dengan gen dominan yang lainnya. Selanjutnya, di mana contoh dari si penyimpangan kriptomer ini yaitu bunga Linaria marocana. Di sini ibu mengambil sampel itu, di mana penyilangan yang terjadi di sini merah dikali putih dan menghasilkan ungu. Nanti anak-anak ibu semua bisa melihatnya, nanti ibu perlihatkan ini cara mencarinya, kenapa bisa ungu yang didapatkan. Selanjutnya itu ada penyimpangan epistasi hipostasi. Ini agak sama ya. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Di mana contoh yang ibu ambil yaitu gandum berkulit biji kuning dan gandum berkulit biji hitam. Selanjutnya ada polimeri. Artinya bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Di mana contoh yang ibu ambil di sini tetap sama seperti penyimpangan si epistasi hipostasi, di mana ibu juga contoh yang ibu dapatkannya itu gandum bersekam merah dengan gandum bersekam putih, di mana hasil pada tabel yang ibu dapat ini merah banding putih, di mana merah itu 15, putih 1, jadi 15 banding 1. Nah, ada penyimpangan komplementer, di mana komplementer ini adalah interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Nah, contoh di sini ibu menggunakan Lathyrus adoratus. Nah, ini bunga yang ibu silamkan ini bunga putih dikali putih dan menghasilkan ungu, di mana hasilnya ini 9 banding 7, di mana ungu 9, 7 putih. Anak-anak ibu bisa nanti melihatnya. Nanti di PPT ibu, nanti ibu kasih PPT-nya agar bisa dipelajari di rumah. Karena waktu ibu sudah habis, minggu depan kita akan lanjut pelajarannya. Insya Allah kan kita berjumpa lagi. Nah, ibu minta tolong kerjakan soal-soal di buku biologi kelas 12 halaman 50. Ibu akhiri pembelajaran kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata dan penyampaian ibu yang menyinggung, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugas minggu ini
buka halaman 50. Silahkan kerjakan soal-soal mengenai materi yang kita pelajari tadi agar lebih paham. Minggu depan dikumpul. Jika masih ada yang bingung atau tidak paham mengenai pelajaran yang kita bahas tadi, silahkan bertanya sepuasnya di minggu depan di jam ibu. Nah, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Apabila ada kata ataupun perilaku ibu yang tidak mengenakan, ibu mohon maaf. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri pelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.